Jadi pada siang hari ini sebenarnya sih kita hanya ingin berbagi karena beberapa minggu sebelumnya kita sudah disajikan tentang bagaimana kita menelusur bukti ketika kita mencari jurnal berdasarkan sistem PIGO. Jadi mungkin sedikit berbagi setelah kita melakukan telah jurnal atau mencari literatur, kita sebagai dokter biasanya dihadapkan dengan suatu permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan baik pada saat kita berpraktek ataupun pada saat kita melakukan kegiatan pelayanan kedokteran. Kita menemukan adanya masalah-masalah atau ada sesuatu mungkin terapi atau penanganan yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari. Jadi makanya lah itulah gunanya kita melakukan suatu penelusuran bukti atau mencari memecahkan permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini mungkin yang ingin kita bahas adalah bagaimana kita mempersiapkan penelitian, karena kita tahu kita sebagai dosen di Rumah Sakit Ciawi ini mempunyai salah satu kewajiban untuk melakukan suatu penelitian ataupun publikasi-publikasi ilmiah. Mungkin bagi kita yang praktisi sudah terlalu lama meninggalkan kegiatan-kegiatan seperti ini, mungkin akan sedikit berbagi. Kita semuanya sama-sama belajar. Saya juga sudah lama meninggalkan kegiatan ini, tapi karena sibuk dengan pelayanan, tapi kebetulan lagi sekolah, jadi masih bisa ada refreshing selama ini bagaimana mempersiapkan penelitian ini. Referensi saya yang saya jadikan patokan pada presentasi kali ini yaitu dasar-dasar metodologi penelitian klinis, metodologi penelitian. Saya kira ini banyak dijual secara online, kita bisa beli secara online, nanti kita bisa baca. Ini buku udah pernah kita promokan ini. Iya, jadi mungkin kita bisa baca-baca, bahasanya sederhana dan gampang dimengerti. Iya. Jadi sebenarnya kan penelitian ini, apa sih sebenarnya penelitian ini? Bahwa penelitian ini sebenarnya kita ingin mencarian teori atau pengujian teori atau pemecahan masalah. Jadi kita sebagai klinisi atau praktisi biasanya kita pasti menemukan masalah dalam pelayanan kita. Anggaplah umpamanya sebagai contoh, umpamanya di kebidanan, umpamanya karena saya di kebidanan, umpamanya bayi-bayi mungkin yang lahir dengan berat bayi lahir rendah. Kita pasti akan bertanya, kenapa sih ada bayi yang lahir dengan berat rendah, ada yang tidak. Itu perlu kita pecahkan masalahnya dan perlu kita cari tahu apa sebenarnya penyebabnya. Disitulah gunanya kita mencari bukti, mengumpulkan sampel atau melakukan penelitian untuk memecahkan masalah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya penelitian itu adalah suatu investigasi yang terorganisir untuk menyajikan suatu informasi dalam upaya memecahkan masalah. Jadi sebenarnya untuk melakukan suatu penelitian kita harus punya suatu masalah. Masalah inilah yang ingin kita telusur bukti, apa yang menyebabkan, dan bagaimana kita mencari tahu penyebab-penyebab masalah tersebut. Jadi, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memulai suatu penelitian itu? Mulainya dari mana? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sepertinya. Jadi ada diagram yang diperlihatkan di sini, tertutup itunya ya. Bahwa sebenarnya inti permasalahan pertama yang harus kita harus punya saat kita ingin memulai penelitian itu adalah masalah. Jadi sebenarnya perlu masalah. Nah, dari masalah-masalah yang kita temukan ini baik dalam pelayanan klinis ataupun praktek kita sehari-hari, pasti kita akan mencari referensi atau teori dari masalah-masalah tersebut. Contohnya tadi penyebab daripada umpamanya berat bayi lahir rendah. Pasti kita akan mencari literatur. Yang itulah yang kita pelajari beberapa minggu terakhir ini, bagaimana kita mencari literatur atau dasar evidence teori berdasarkan PIGO yang kemarin kita pelajari. Kemudian makanya setelah kita temukan adanya masalah dan kita bandingkan dengan teori, maka akan timbul hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari dugaan-dugaan kita. Umpamanya yang tadi saya kasih contoh bahwa kenapa ada bayi yang lahir dengan berat badan rendah dengan ada yang tidak. Mungkin dari literatur kita baca bahwa penyebabnya salah satunya adalah anemi. Jadi mungkin dari hipotesis dari temuan yang kita temukan di lapangan atau di praktek dengan teori yang kita baca, kita bisa membuat suatu hipotesis bahwa anemi merupakan suatu penyebab daripada berat bayi lahir rendah. Nah, oleh karena itu
kita ingin mencari tahu variabel-variabel apa sih yang nanti kita ingin teliti ini ketika kita ingin memecahkan benar nggak hipotesis saya tersebut bahwa anemi itu penyebab daripada bayi berat rendah. Makanya kita carikan variabel. Variabelnya umpamanya sebagai kalau kita mengambil hipotesis ini, variabelnya dua, yaitu berat bayi lahir rendah dan aneminya. Nah, habis itu setelah kita ingin cari tahu bahwa kita sudah menemukan variabel, bahwa satunya variabelnya adalah anemi, yang kedua adalah berat bayi lahir rendah. Nah, setelah kita mempunyai variabel dan hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan desain penelitian kita. Anggaplah kita ingin menentukan apakah kita ingin melihat SGA-nya atau kita ingin melihat ke depannya. Maksudnya seperti ini. Saat ini kita sudah mengumpulkan data bahwa ada bayi sekarang yang kita dapatkan dengan small progressive SNL atau berat bayi rendah. Kita ingin melihat ke belakang dengan mencari data medis umpamanya. Maka penelitian kita itu istilahnya retrospektif. Atau kita majukan ke depan. Saat ini kita menemukan ibu dengan umpamanya dengan anemi, kemudian kita ikutin ke depan atau prospektif bahwa kita ingin melihat benar gak ibu-ibu yang anemi ini akan melahirkan bayi dengan berat bayi rendah. Jadi itulah mungkin, jadi desain-desain penelitian nanti ini menentukan kita ingin penelitiannya seperti apa. Nanti akan dibahas di lanjut. Kemudian dari itu kita menentukan populasinya. Dari populasi itu yang kita inginkan tadi ini kan ada dua. Populasinya apakah ibu anemi, ibu hamil dengan anemi, atau populasi dari bayi dengan berat bayi rendah. Tergantung nanti kita ingin ambil yang mana. Apakah kita ingin melihat pengaruh ibunya atau hasil dari bayinya. Di situ kita menemukan sampel, setelah itu kita ambil datanya, kemudian kita olah, maka apa yang kita temukan itulah hasil laporan penelitian kita. Jadi secara ringkas mungkin seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika kita ingin memulai suatu penelitian, pasti kita melakukan suatu usulan. Yang kalau kita lihat secara umum susunannya itu seperti ini sebenarnya secara garis besarnya. Ada judul, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, kemudian daftar pustaka atau lampiran-lampiran. Jadi maksudnya ini secara sederhana seperti ini. Yang menjadi inti dari penelitian ini sebenarnya adalah di pendahuluan, karena di pendahuluan inilah berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis dan tujuan dan manfaat penelitian kita. Maksudnya daripada latar belakang dan rumusan masalah ini nanti akan dijelaskan ke depan lebih lanjut di sini bahwa kita ingin, kenapa sih kita ingin melakukan suatu penelitian? Berarti ada suatu masalah atau ada ketidaksesuaian yang kita dapatkan di lapangan. Umpamanya yang tadi salah satu contoh bahwa kenapa sih ada bayi yang lahir dengan berat bayi rendah? Itu sebenarnya masalahnya apa? Itu hal-hal inilah yang membuat kita berinisiatif untuk menggali atau mencari tahu apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan bayi dengan berat bayi rendah ini. Jadi disitulah hasanah kita untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, kemudian di tinjauan pustaka ini adalah merupakan kerangka konsep bagaimana penelitian itu ingin kita lakukan. Jadi apa yang kita temukan di lapangan ini kita carikan literaturnya umpamanya. Jadi kita cari tinjauan-tinjauan pustaka, kita lihat apakah pernah ada penelitian yang apakah ada orang yang pernah melakukan penelitian yang sama atau tidak, atau apa dia menghubungkan dengan yang lain, kita ingin menghubungkan dengan yang lain, bisa dilakukan seperti itu. Jadi di tinjauan pustaka itu kita membandingkan apa yang ingin kita gali dengan literatur-literatur yang sudah ada. Kalaupun mungkin ada penelitian, mungkin saja ada kekurangannya. Apakah ada kekurangan dari segi sampel, metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian itu bisa kita kembangkan lagi. Bisa saja seumpamanya juga ada penelitian yang sama tapi berada di tempat yang berbeda, bisa kita lakukan penelitian lain karena mungkin saja ada perbedaan ras umpamanya, ada perbedaan sosial ekonomi. Jadi penelitian pun sebenarnya itu bisa sama asalkan di tempat yang berbeda ataupun diubah dengan metodologi penelitian yang lain. Bagian yang ketiga yaitu yang metodologi penelitian. Di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana desain penelitian kita, tempat dan waktu penelitian, pemulihan populasi dan sampel, bagaimana cara kita merekrut pasien, yang mana yang termasuk kriteria inklusi, yang mana kita tidak masukkan, besar sampel, kemudian cara kerja kita dalam melaksanakan penelitian, kemudian variabel-variabel apa yang ingin kita teliti. Dari setiap variabel itu kita jelaskan bahwa anemi itu umpamanya apa definisinya. Itulah yang kita sebut dengan definisi operasional. Kemudian masalah etika. Jadi masalah etika ini bagaimana kita memperlakukan subjek penelitian kita yang tidak melanggar kaidah etika dan norma. Jadi mungkin ini gambaran bagaimana ketika kita ingin melakukan suatu penelitian. Tapi ini adalah penelitian yang
yang sangat komplit. Kan sebenarnya kalau kita ingin melakukan suatu tulisan tidak mesti dengan seperti penelitian ini. Kadang-kadang kita juga hanya ingin melaporkan suatu, umpamanya laporan case. Kalau laporan case itu biasanya hanya berisi judul, pendahuluan, kemudian kasusnya sendiri, kemudian diskusi. Jadi menghubungkan antara kasus yang kita dapat dengan teori yang ada, ataupun pernah ada kasus yang lain tapi dengan pendekatan atau cara penanganan yang berbeda. Ataupun kita ingin melakukan suatu laporan biasa hanya berisi pendahuluan, kemudian ada metodologi penelitian, hasil, kemudian diskusi. Sedangkan yang saya sampaikan ini merupakan suatu penelitian yang biasanya dipakai untuk penelitian, anggaplah untuk penelitian disertasi atau penelitian tugas akhir dari pendidikan strata 1 atau strata 2. Jadi yang judul penelitian itu, pada saat kita membuat judul penelitian, sebenarnya yang disarankan itu bahwa kalimatnya positif dan ringkas. Jadi tidak perlu judul penelitian yang bertele-tele, tapi cukup yang ringkas dan positif. Kemudian kita bisa menentukan, yang menjadi pertanyaan kan kadang-kadang ada judul penelitian, anggaplah umpamanya karakteristik pasien anemi ibu hamil di rumah sakit Ciawi. Apakah perlu kita cantumkan di judul penelitian itu tempat dan waktu penelitian? Sebenarnya tergantung tujuan penelitian itu apa. Apakah kita ingin menggambarkan secara umum atau peneliti ingin mengetahui yang spesifik. Seperti kalau kita ingin menggambarkan secara umum, tapi anggaplah kita ingin menggambarkan populasi ibu hamil yang anemi di Kabupaten Bogor, tapi kita mengambil sampelnya hanya di RSUD Ciawi, di mana kita menganggap bahwa sampel yang ada dari RSUD Ciawi itu sudah menggambarkan karakteristik secara umum di Kabupaten Bogor, maka tempat dan waktu tidak perlu kita cantumkan di judul. Tetapi ketika kita ingin lebih spesifik, khususnya memang anggaplah karakteristik yang ada di RSUD Ciawi karena ingin menjangkau hanya populasi yang ada di sekitar Ciawi, maka tempat dan waktu penelitian bisa kita cantumkan di judul penelitian itu. Kemudian pendahuluan yang tadi, bahwa penelitian itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, ada hipotesis, tujuan, dan manfaat. Jadi yang penting sebenarnya adalah di latar belakang masalah ini, apa sih yang mendasari atau latar belakang kita ingin melakukan penelitian ini. Karena ada istilah yang mengatakan tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Karena penelitian sendiri itu sebenarnya ingin mencari masalah atau memecahkan masalah, atau ada ketidaksesuaian atau gap knowledge antara yang kita temukan di lapangan dengan teori yang ada. Itulah yang kita ingin uji sebenarnya. Jadi sebenarnya prinsip dari penelitian itu tercipta karena itu ada 5W atau 1H. Kenapa, bagaimana, di mana, siapa, bagaimana, atau dengan siapa. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin kita, ya kalimat tanya yang ingin kita pecahkan. Jadi sebenarnya itu tadi, bahwa adanya knowledge gap antara masalah yang kita dapatkan sehari-hari di praktikum atau di kita sebagai praktisi atau di praktek sehari-hari, apakah dalam hal pasien, cara diagnosis pasien, penanganan pasien, atau sistem rumah sakit, bisa semua kita gali untuk kita jadikan sebagai suatu penelitian. Jadi dengan penelitian kesehatan ini kita sebagai selain sebagai fungsi pelayanan, kita juga bisa memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi tujuannya penelitian sebenarnya itu. Jadi ada manfaat yang ingin kita dapat. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana sebenarnya kita mendapatkan masalah. Jadi selama yang 3 minggu terakhir ini yang kita lakukan dengan mencari literatur review dengan menggunakan Vigo, dari situlah sebenarnya kita bisa menemukan masalah-masalah, bahwa ada ketidaksesuaian antara mungkin penanganan yang kita lakukan sehari-hari dengan teori yang ada. Tetapi kalau kita lihat apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa memberikan hasil juga. Kan tidak selamanya apa yang kita lakukan itu, kalau mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu penelitian untuk membuktikannya bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa terbukti. Tetapi harus didukung dengan suatu penelitian atau uji validitas. Dari situ mungkin bisa sebagai pedoman baru umpamanya nantinya pada saat sebagai pedoman baru untuk kita melakukan terapi pada suatu penyakit atau suatu keadaan. Jadi sebenarnya tema penelitian itu ketika adanya masalah. Tetapi ketika kita ingin melakukan penelitian dan memecahkan suatu masalah, kita juga harus bersifat realistis, bahwa kita harus melihat
bagaimana waktu ketika kita mengambil suatu masalah, tenaga dan dana. Jangan kita mengambil masalah atau ingin membuatkan suatu usulan penelitian yang mungkin memerlukan biaya yang besar, memerlukan tenaga, dana, atau waktu yang cukup terkuras. Jadi mungkin untuk awal-awal ya kita bisa mengambil penelitian-penelitian yang simple. Jadi kalau pertanyaannya, seandainya saya ingin melakukan penelitian, tapi penelitian itu pernah dilakukan orang lain, boleh sebenarnya. Jadi kalaupun penelitian sebelumnya sudah ada, boleh kita melakukan penelitian lagi. Umpamanya penelitian pernah dilakukan di daerah lain, tapi populasi dan tempat berbeda, boleh aja kita lakukan. Atau penelitian sebelumnya dia menggunakan metode retrospektif, mengambil data dari belakang. Kita bisa mengubah metode penelitian itu dengan cara retrospektif, kita lihat ke depan. Atau penelitian yang sebelumnya sampelnya lebih sedikit, kita lebih perbanyak, boleh. Jadi sebenarnya kalau ingin kita mencari, anggaplah sebagai langkah awal, kita masih ada kebingungan bagaimana memulai, kita bisa mencari literatur review, mencari judul-judul penelitian mana sih yang kira-kira bisa kita jadikan sampel atau contoh, kita bisa terapkan umpamanya di tempat kita, dia bisa kita lakukan seperti itu. Anggaplah umpamanya tadi gambaran anemi mungkin yang bisa menyiapkan berat bayi lahir rendah di tempat lain, bisa kita jadikan contoh, kita lakukan penelitian yang sama. Bukan berarti itu adalah plagiat, tapi karena populasi dan tempatnya berbeda, bisa aja sebenarnya ada perbedaan. Atau kita bisa juga menyanggap penelitian sebelumnya bahwa apa yang dia lakukan itu berbeda dengan yang saya dapatkan. Karena jadi penelitian sebenarnya itu bisa saja sama, tapi yang tadi tujuannya ingin menyanggah atau ingin mengembangkannya lebih baik lagi. Jadi dari masalah atau latar belakang masalah ini, dari situlah kita bercerita nantinya bahwa masalah-masalah yang kita temukan, kemudian kita dari yang general, kemudian kita melakukan lebih khusus, kemudian kita lengkapi dengan data-data yang valid, dengan sumber yang jelas atau teori. Jadi maksudnya bahwa apa yang kita lakukan ini sekarang ini saat kita melakukan penelitian, bisa kita mengambil contoh penelitian sebelumnya, tetapi kita uraikan kenapa sih penelitian ini kita ingin ulang di tempat kita. Apakah penelitian sebelumnya itu memiliki kekurangan atau sampelnya mungkin lebih sedikit seperti yang saya bilang tadi, atau mungkin populasi dan tempatnya berbeda. Jadi rumusan masalah ini sebenarnya itu pertanyaan mengenai masalah penelitian. Jadi contohnya umpamanya seperti ini. Tapi kalau kita ingin melakukan suatu rumusan masalah, kita harus melakukan suatu kalimat tanya yang sederhana, singkat dan padat dan jelas. Contohnya umpamanya begini. Ketika kita membuat suatu rumusan masalah, jadi kita ingin melakukan suatu penelitian. Makanya rumusan masalahnya salah satu contohnya umpamanya, apakah terdapat hubungan anemi ibu hamil dengan kejadian retensi plasenta. Dari sinilah kita mendapatkan suatu masalah bahwa pada ibu hamil dengan anemi rata-rata terjadi retensi plasenta. Itu bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah kita. Inilah yang ingin kita teliti, benar nggak rumusan masalah ini? Atau apakah bayi yang lahir dari ibu dengan suami perokok mempunyai berat lahir lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu yang suaminya bukan perokok. Jadi rumusan masalah ini adalah masalah-masalah yang ada di pikiran kita yang ini kita buktikan melalui suatu penelitian. Jadi itulah rumusan-rumusan masalah itu. Tapi rumusan masalah ini kita juga tidak bisa asal membuat rumusan masalah, tetapi memang ada juga dasar teorinya, tapi ingin kita buktikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu adalah hipotesis. Dari setelah adanya rumusan masalah, kita membuat suatu hipotesis. Hipotesis itu merupakan kalimat pernyataan dan merupakan jawaban sementara penelitian yang saya bilang contoh tadi, bahwa umpamanya ketika rumusan masalah mengatakan bahwa apakah ada hubungan antara anemi ibu hamil dengan retensio plasenta, itu kan ada rumusan masalah, maka kita bisa buatkan hipotesis bahwa ibu hamil dengan anemi menyebabkan retensio plasenta. Apakah itu benar atau tidak? Itulah yang akan kita uji validitasnya dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari penelitian kita. Apakah nanti benar atau tidak bukan masalah, karena kita memang ingin menguji kebenarannya melalui suatu penelitian. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita ingin membuat suatu penelitian atau laporan ilmiah, apakah semuanya memerlukan hipotesis? Tidak. Bahwa hipotesis ini hanya kita butuhkan ketika kita melakukan suatu penelitian analitik. Jadi analitik itu maksudnya kita ingin membandingkan dua variabel. Ketika tidak ada perbandingan dua variabel, tidak perlu hipotesis. Nanti dijelaskan di metode penelitian. Contohnya umpamanya
variabelnya yang pertama tadi ibu hamil dengan anemi dengan kejadian retensi plasenta. Itu kan variabelnya 2, maka perlu ada hipotesis karena kita ingin menghubungkannya. Tetapi kalau penelitian deskriptif, contohnya gambaran ibu hamil dengan anemi di RSUD Ciawi tahun 2000 sampai 2002, itu nggak perlu hipotesis, dia tidak perlu hipotesis karena tidak ada uji hubungan antara 2 variabel, tapi kita hanya ingin memberikan gambaran secara umum atau gambaran deskriptifnya pasien ibu hamil dengan anemi. Jadi tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Nah, apalagi tandanya bahwa penelitian itu tidak perlu hipotesis, kita lihat judulnya. Apakah ada kata-kata lebih besar, lebih kecil, berhubungan dengan, dibandingkan dengan, menyebabkan, terdapat korelasi, berarti kita adalah menghubungkan 2 atau lebih. Makanya perlu suatu hipotesis karena kita ingin uji hubungan itu bermakna atau tidak bermakna. Ketika tidak ada pengujian kedua variabel atau ingin kita menghubungkan 2 variabel, kita tidak memerlukan suatu hipotesis dalam suatu penelitian. Kemudian tapi perlu diingat bahwa hipotesis ini tidak asal muncul, perlu adanya landasan teori yang kita baca dari literatur review yang kita lakukan. Jadi sebenarnya penelitian itu yang saya bilang bahwa perlu ada masalah yang ada di kepala kita atau kita temukan, kemudian kita membandingkannya dengan teori dan memang ada. Nah, itulah yang kita ingin uji validitasnya. Contohnya yang tadi saya bilang, anemi pada ibu hamil menyebabkan pada ganda dan tidak bermakna ganda kalau kita membuat suatu hipotesis. Contohnya umpamanya kita membuat hipotesis bahwa pemberian obat X dapat memperbaiki gangguan fungsi pencernaan. Ketika kita membuat hipotesis seperti ini, dia bermakna ganda karena fungsi pencernaan itu banyak, apakah fungsi absorpsinya atau fungsi sekresinya. Hal itu yang perlu kita hindari ketika kita membuat suatu hipotesis. Kemudian bagian dari pendahuluan ini, tujuan dan manfaat penelitian saya kira tidak jadi masalah ketika kita ingin membuat tujuan dan manfaat penelitian. Jadi kita ingin menggambarkan bagaimana tujuan umum apa yang kita ingin capai dari penelitian ini, kemudian tujuan khususnya apa yang ingin sasaran kita lebih khususnya apa, kemudian apa manfaat yang kita harapkan ketika kita melakukan penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka, saya kira tinjauan pustaka adalah kita membandingkan dengan masalah-masalah yang ingin kita teliti dengan tinjauan pustaka yang sudah ada. Sebagai contoh tadi antara anemi, kita gambarkan apa yang dimaksud dengan anemi, apakah ada atau berat bayi lahir rendah, apakah memang ada teori yang pernah menghubungkan antara berat bayi lahir rendah dengan anemi. Kita uraikan dalam tinjauan pustaka berdasarkan literatur atau jurnal yang pernah kita baca. Jadi nanti mungkin kita akan belajar juga bagaimana cara kita melakukan sitasi dengan cara mendelay atau endnote. Jadi pada saat kita melakukan tinjauan pustaka, pada saat kita mencari literatur review, mungkin kita perlu juga belajar bagaimana cara kita membuat sitasi berdasarkan mendelay atau endnote. Nanti kita mungkin Kompordik juga akan membahas khusus tentang cara sitasi ini, cara sitasi dengan mendelay endnote. Karena tinjauan pustaka sebenarnya ini kita hanya menyadur dari literatur atau buku ataupun tinjauan pustaka yang ingin kita jadikan sebagai suatu referensi dalam yang berhubungan dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Yang bagian yang penting adalah sebenarnya metode penelitian. Saya kira minggu lalu hari Jumat dokter yang dari Untar itu Silviana sudah membahas tentang metode penelitian, tapi mungkin saya jelaskan secara sederhana saja bahwa desain penelitian itu secara umum sebenarnya ada 2, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada campuran. Kalau kualitatif itu sebenarnya penelitian yang cenderung menggambarkan gambaran karakteristik yang tidak perlu jadi ada yang mengatakan bahwa kualitatif ini kalau seperti otak kita, bahwa kualitatif itu dia lebih mengarah ke otak kanan. Kalau kuantitatif itu dia lebih ke uji sains sebenarnya dia kuantitatif. Kalau kualitatif itu seperti penelitian-penelitian sosial politik atau hukum seperti itu gambaran secara sederhananya. Kemudian dari kuantitatif ini ada deskriptif dan analitik yang seperti saya gambarkan tadi, bahwa deskriptif ini dia tidak perlu melakukan hubungan antara 2 variabel, jadi hanya menggambarkan gambaran deskriptif. Kemudian analitik secara umum lagi dibagi atas 2, observasional atau intervensi. Yang observasional kita kenal umpamanya yaitu kita hanya mengamati
Jadi kita hanya menggambarkan, tidak kita melakukan intervensi seperti uji klinis atau kita memberikan terapi obat-obatan, tapi analitik. Jadi kita menghubungkan dua variabel, umpamanya cross-seksional, studi kohort, case control, meta analisis, ataupun laporan kasus atau seri kasus. Kalau intervensi itu uji klinis, tapi deskriptif ini bisa juga dilakukan dengan cara cross-seksional. Jadi kita mengambil data di tempat yang berbeda, seperti yang tadi saya bilang, gambaran anemi umpamanya pada ibu hamil di RSUD Ciawi. Kita bisa mengambil data retrospektif atau mengambil data prospektif. Kita kenal juga sebagai penelitian deskriptif observasional. Saya kira tempat dan waktu, populasi dan sampel. Jadi populasi itu umpamanya sekelompok subjek dengan karakteristik tertentu. Jadi semuanya populasinya umpamanya adalah populasi ibu hamil. Tapi tidak semua populasi itu kita jadikan sampel. Jadi ada beda antara populasi dan sampel. Kalau populasi contohnya umpamanya ibu hamil, itu adalah populasi yang kita jadikan sebagai subjek penelitian. Tetapi sampelnya tidak semua ibu hamil kita jadikan sebagai sampel penelitian. Yang kita ingin ambil adalah ibu hamil aja yang dengan anemi umpamanya contohnya. Pengambilan sampel itu bisa kita lakukan secara dua. Nanti mungkin ini saya hanya menggambarkan secara umum, Dok. Jadi karena kalau terlalu khusus lebih menjelimet lagi, jadi gambar-gambar secara umum saja. Iya, season tersendiri. Iya, sampel, pengambilan sampel hanya secara, apakah kita mengambil secara probability, kemungkinan, atau kita non probability, kita ambil saja secara siapa yang datang ke poli, kita jadi kalau memenuhi kriteria kita ambil. Ada juga kan yang kita lakukan probability sampai nanti ada mungkin bagaimana cara pengambilan sampel. Kemudian bagaimana kriteria inklusi, eksklusi, besar sampel, cara kerja. Saya kira nanti tidak terlalu kompleks saat kita berada di fase ini, di kriteria inklusi, mana yang kita ingin jadikan penelitian, umpamanya ibu hamil, apakah semua ibu hamil dengan anemi kita ingin jadikan penelitian. Bisa aja umpamanya yang kita berikan lagi kriteria khusus, aneminya berapa lama atau umurnya berapa. Dari situ mungkin nanti kita melihat mana yang populasinya banyak, jadi bisa kita masukkan inklusi. Artinya saat kita memilih sampel mana yang kita inklusikan, mana eksklusikan, itu jangan sampai membuat penelitian kita menjadi berat atau menjadi lama atau membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian besar sampel nanti mungkin tidak kita bahas juga hari ini, bahwa itu kadang-kadang memang suatu hal menjelimet berapa sih besar sampel, karena ada perhitungan tersendiri yang harus dilakukan secara statistik. Ya, bagaimana kalau cara kerja kita hanya menggambarkan operasional saat kita melaksanakan suatu penelitian. Kemudian variabel umpamanya tadi saya bilang bahwa variabel anemi umpamanya apa sih definisi operasional anemi? Anemi umpamanya ketika kadar Hb di bawah 8 atau 7 tergantung referensi apa yang kita ambil, itu disebut sebagai definisi operasional daripada variabel kita. Seperti umpamanya berat bayi lahir rendah, apa sih definisi operasionalnya dari berat bayi lahir rendah itu. Kemudian masalah etika. Jadi di masalah etika ini kita menjelaskan bagaimana kita menjelaskan ke pasien tentang penelitian yang kita lakukan, hal-hal apa yang akan kita lakukan terhadap pasien tersebut. Kemudian di etika ini kita menjelaskan ke subjek penelitian kita apa manfaat yang didapat dari penelitian ini terhadap subjek, apa resiko, dan kemudian bagaimana ketika pasien mendapatkan resiko dari penelitian kita, bagaimana mereka menghubungi, siapa yang mereka hubungi untuk mengadukan ketika mereka mendapatkan masalah saat kita melakukan penelitian terhadap subjek penelitian kita, tentang informed consent, bagaimana ketika kita melakukan penelitian umpamanya anggaplah contoh pengambilan darah, siapa yang melakukan pengambilan darah, kemudian bagaimana masalah biaya, apakah sepenuhnya ditanggung oleh penelitian, itu kita jadi kita jelaskan semuanya di masalah etika. Jadi mungkin Dok hanya ini yang jadi memang untuk memulai penelitian itu ya memang penelitian kan sesuatu yang sangat menjelimet, membuat jadi kita, kalau saya sih kita harus mulai dulu dengan cara yang simple dan sederhana, tidak menakutkan. Kalau saya sih itunya bahwa kita bisa mencari literatur review atau mencari jurnal, mungkin jurnal-jurnal yang melakukan penelitian yang sederhana, mungkin kita bisa sadu jadikan contoh yang saya bilang tadi, bahwa bisa aja penelitian itu sudah dilakukan di tempat lain, tapi kita ingin mengambil populasi dan sampel yang berbeda, umpamanya di rumah sakit kita, bisa kita melakukan hal seperti itu.
Jadi sebagai itu bahwa kita tidak akan pernah survei kalau kita tidak pernah mencoba ya. Jadi mungkin memang tahap awal sangat berat untuk memulai, tapi secara sederhana yang saya bilang tadi mungkin kita bisa yang tadi kan sudah kita diskusikan juga bagaimana mencari literatur review dengan Pico. Saya kira untuk dari saya dok mungkin bisa kita diskusikan. Ya, sejawat semua. Baik, terima kasih Dr. Samsu. Sebetulnya kita brainstorming ini agak rileks ya. Artinya bagaimana kita mendiskusikan. Berawal kita ingin memulai suatu riset penelitian, kita dibekali banyak hal dalam ini, contoh memulai suatu penelitian. Dr. Samsu, terima kasih. Ini sebetulnya merangkum kita ya dari mulai problem yang kita temui, kemudian bagaimana problem itu kita apa ya, Dr. Emil mungkin ya, kita diskusi aja ya. Bagaimana problem itu kita pertemukan dengan teori atau konsep yang ada gitu ya. Nah, itulah yang membentuk hipotesi. Benar ya Dr. Samsu ya? Dr. Emil ya, kayak gitu ya. Ya, nah dari sana baru kita lihat nanti metodologi apa yang bakal kita lakukan ya. Tapi Dr. Samsu sudah jelaskan semua tadi bahwa ada yang sifatnya retrospektif, ada yang prospektif ya. Bisa saja seperti kalau cohort kan lebih prospektif itu ya. Kalau yang case control itu lebih cenderung retrospektif ya, sifatnya yang eksperimental tuh yang lebih kompleks lagi. Jadi sebetulnya kita sudah mulai nih sedikit-sedikit ya, titik terangnya sudah mengarah ke sana. Nah, kita coba latih lagi nih. Mungkin Dr. Samsu, Dr. Emil, konsep kita saat ini Dr. Samsu menjelaskan bagaimana kita merancang suatu penelitian dari problem yang kita temukan. Balik sebelumnya 2 seri, 3 seri sebelumnya, kita akan membahas bagaimana kita menemukan problem di klinis, di tempat kita praktek, kemudian kita men-search, artinya menyimpulkan problem itu dalam pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk Pico, kemudian kita search lah, kita cari buktinya lah di internet, dan itu semua udah Dr. Emil itu ya, sudah menjelaskan posisinya. Nah itu kalau kita hubungkan dengan presentasi Dr. Samsu tadi itu, apa yang kita cari dengan Pico, dengan telusur bukti, nanti juga dengan appraisal, ya kita bisa contoh-contohkan bagaimana kita membuat suatu penelitian seperti yang dikonsep oleh Dr. Samsu. Mungkin Dr. Emil, bagaimana nih? Bagaimana kita mau mengarahkan ini, rekan-rekan sejawat semua, bagaimana kita lebih titik terang dalam melatih penelitian, mencoba mengangkat suatu problem ini untuk sudah mencapai titik terang. Dr. Emil bisa nih. Ya. Terima kasih Dr. Sony. Dr. Samsu sudah menyampaikan bagaimana supaya kita bisa memulai suatu penelitian ya. Karena memang memulai berat ya, saya sendiri juga merasakan untuk memulai penelitian berat. Kalau masalah memang pasti seperti yang disampaikan sebelumnya, setiap kita ketemu 4 pasien, kita pasti ada 1 pasien yang akan bermasalah. Nah, kemudian dari masalah itu sebenarnya bisa menjadi suatu bahan buat penelitian kita. Nah, kita juga bisa sebenarnya beranjak dari Pico kita. Pico kan tadi yang pertama langkahnya EDM itu adalah membuat pertanyaan klinis yang bisa dijawab. Pico ya. Ya, answerable clinical question. Itu sebenarnya dari praktek hari-hari kita. Begitu kita mendapatkan suatu masalah pada pasien, baik itu terapi, diagnostik, prognostik, ataupun etiologi, harm dan segalanya, kita akan buat suatu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya kemudian kita lakukan pencarian di literatur ya, dan kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan. Boleh saya potong nggak, Dr. Emil? Apakah nanti kita relax saja diskusinya, pengennya diskusinya begini gitu. Apakah dari Pico itu hipotesis itu bisa nggak kalau kita hubung-hubungkan dengan Pico gitu? Ini mungkin sejawat yang lain boleh ya, ini bagaimana? Sebenarnya bisa ya Dr. Samsu. Jadi mungkin dari Pico yang tadi kan kita udah merumuskan nih pertanyaan kita ya. Terus kita search di literatur, ternyata hanya sedikit yang melakukan itu. Atau mungkin masih levelnya umur atau apa, masih levelnya profesional atau apa. Nah, kita bisa ke level yang lebih tinggi misalnya, atau penelitiannya sangat jarang, hanya di Indonesia aja mungkin belum ada. Kita bisa coba misalnya. Jadi sebenarnya dari Pico kita yang nggak terjawab atau hanya sedikit data yang bisa menjawab tentang pertanyaan klinis kita, itu bisa kita jadikan rumusan masalah ya sebenarnya. Kalau saya kan
Anggaplah tadi contoh ini, anemi dengan berat bayi rendah. Anggaplah kita ingin di pasien kita temukan selalu SGA dengan anemi. Kemudian kita cari PICO. Di PICO itu umpamanya dia melihat, anggaplah hasil penelitiannya bahwa ibu hamil dengan HB di bawah 8 itu menyebabkan SGA umpamanya. Kita bisa mengambil penelitian yang sama, tapi kita lihat nanti benar nggak? Ternyata di Ciawi itu HB di bawah 8 belum. Nanti dia di bawah 7 baru 6 baru dia SGA. Jadi iya, jadi bisa kita itu dok. Jadi penelitian yang sama itu bisa kita lakukan sebenarnya. Kita buktikan benar nggak penelitian terbukti di Ciawi. Oh ternyata di Ciawi SGA itu baru terbukti kalau ibu hamilnya di bawah 6. Iya, jadi lebih gampang sebenarnya. Konsep orang punya hasil penelitian seperti ini, kalau kita bawa metodologi penelitian mereka itu kita lakukan penelitian di tempat kita, bisa berbeda hasilnya. Bisa dong. Ternyata itu semuanya kalau di sana mengatakan aneminya 8 baru SGA, atau di sini kenapa baru 7? Jadi pertanyaan lagi, oh kenapa bisa itu? Ya, jadi artinya ada satu chance lagi ya, kita tidak mesti orisinal idenya, tetapi dengan mengulang penelitian orang di tempat kita itu juga punya nilai tambah yang cukup tinggi karena bisa kesimpulan yang berbeda bisa juga. Baik. Jadi makanya saya setuju kemarin itu kalau kita memang mulai dari PIGO, karena dengan seringnya kita mempelajari dengan PIGO, mencari dengan otomatis ide-ide itu selalu pasti akan muncul dong. Oh saya cuma mau lihat nggak di Ciawi begini umpamanya di tempat kita kan begini nggak mas? Mana kita lakukan. Ya, jadi kalau sebenarnya makin sering berlatih PICO, makin banyak masalah yang akan terlihat ya, Dr. Samsu ya. Oh, saya juga mau coba lihat di sini begini seperti Iya. ini. Oh, ternyata juga yang meneliti gini, saya juga mau coba di sini. Cuma begitu semacam penelitian. Iya, benar. Ya. Ya, kadang juga kita ada pertanyaan kita yang nggak bisa dijawab di waktu kita mencari literatur di search literatur. Kadang kita belum puas ya, misalnya dengan apa yang pertanyaan kita belum terjawab gitu, itu kan bisa Artinya, jadikan masalah. Kalau kita sudah search literatur, kemudian kita melakukan appraisal, nanti ya sejawat semua kita minggu depan appraisal ya. Ini ya kita berharap ini sejawat terlibat semua karena kita ini buat kita sama-sama. Nanti seandainya kita juga sudah detail mahir tentang appraisal, bisa jadi kelamaan penelitian orang itu dijadikan problem tersendiri juga. Jadi sebelum banyak titik terang kita memulai ya sejawat semuanya. Baik. Mudah-mudahan diskusi ini cukup hangat. Kita sebetulnya ingin mengundang sejawat semua yang terlibat, mungkin bisa lebih interaktif ya. Kita nggak ada lebih, nggak ada kurang. Sebetulnya kita akan meringkas. Kalau Dr. Samsu memang beliau lagi merancang suatu penelitian. Mungkin kalau saya dengan Dr. Emil, kita meringkas. Artinya ya sama lah dengan sejawat semua. Yang kita harapkan dalam pertemuan seperti ini adalah memacu buat kita dan untuk kita semua gitu. Kalau ada interaktif mungkin bisa. Mungkin bisa dibuka kali mungkin itunya. Ustaz, ada yang mau bertanya? Hah? Belum ada pertanyaan? Belum ada. Kalau Dr. Samsu nih mau nanya nih sebelum ya, sambil menunggu pertanyaan aja mengenai judul penelitian tadi. Jadi sebenarnya judul penelitian itu bisa spesifik atau bisa juga secara umum seperti yang Dr. Samsu bilang. Misalnya kalau kita mengambil secara umum, misalnya ibu hamil yang anemia di Kabupaten Bogor ya, berarti kita akan mengambil sampel nggak hanya kalau tadi cuma Ciawi, judulnya harus kita masukin di Ciawi misalnya. Tapi kalau misalnya Kabupaten Bogor, berarti kita harus mengambil sampel yang bisa mewakili kabupaten itu. Jadi mungkin 4 rumah sakit kita ngambil ya, seperti itu ya, Dr. Samsu ya. Jadi sebenarnya kan tergantung kita ya. Kita kan umpamanya anggaplah kita kan lihat umpamanya anggaplah kita kan pastinya melakukan survei dulu atau menggali informasi dulu. Kita lihat umpamanya kunjungan pasien di Bogor, di Ciawi itu udah berapa persen sebenarnya kalau kita lihat umpamanya rata-ratanya itu kunjungannya itu kalau kita skopnya dia udah melebihi beberapa rumah sakit umpamanya. Jadi mengambil sampel di rumah sakit Ciawi pun sebenarnya udah cukup untuk penelitian kita itu ya, karena prinsip saya kita buat penelitian itu jangan sampai membebani kita, memakan waktu. Kan harus pertimbangan waktu, pertimbangan dana. Jadi penelitian itu jangan sampai menjadikan penelitian jadi lama, beban. Kalau memang kita menganggap bahwa
yang datang ke Ciawi itu sudah menggambarkan mewakili Kabupaten Bogor, pengambilan sampelnya bisa aja cuma di Rumah Sakit Ciawi. Kita merancang besar, Iya. tapi habis itu udah selesai. Nah, satu lagi pertanyaan yang serupa. Ini berarti kan melibatkan suatu perhitungan statistik saat kita mengambil kesimpulan di suatu sampel untuk diinterferensikan ke suatu populasi, kan gitu ya Dr. Samsul. Jadi kalau makin besar populasi yang akan kita jadikan judul target, itu berarti kan kita melakukan suatu inferensi ke populasi dari sampel, dan sampelnya berarti harus punya perhitungan tertentu barangkali, ya, supaya sesuai dengan kaidah penelitiannya, statistiknya, sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, jadi kan sebenarnya anggaplah kita punya masalah nih, ada ya knowledge gap umpamanya, ada yang ingin kita pikirkan tidak sesuai nih, kita ingin melakukan penelitian umpamanya. Tapi kita kan harus, sebelum kita melakukan penelitian, kita perlu memang survei dulu. Anggaplah umpamanya kita melihat seminggu atau sebulan, benar nggak ada pasien seperti itu di rumah sakit saya? Jangan sampai kita udah membuat judul, membuat latar belakang masalah, ternyata pada saat penelitian tidak ada populasinya, tidak ada sampelnya, kan membuat jadi beban. Jadi memang kita, memang pasien itu ada di sini. Jadi mestinya kunjungannya juga ada. Jangan sampai umpamanya, anggaplah kita mengambil penelitian umpamanya penderita kanker paru umpamanya stadium 3 atau 4 di Ciawi. Tapi kan pasien itu hanya ada 1 tahun sekali, jadi kita jangan mengambil populasi atau sampel seperti itu. Jadi kalau jadi maksudnya itu kita perlu juga survei terlebih dahulu, atau memang sudah kita temukan dalam praktek klinis sehari-hari bahwa memang pasiennya banyak, boleh kita jadikan sampel. Kalau misalnya kasus-kasus yang jarang kompleks seperti itu tidak, metodenya bukan cahaya penelitian deskriptif, Iya. sampaikan seperti laporan kasus juga. Laporan kasus bisa. Menjadi, menjadi sebetulnya di jurnal-jurnal kayak seperti jurnal bedah ya, yang di Eropa itu ada yang mengkhususkan jurnal itu hanya laporan kasus itu. Jadi kita memasukkan laporan kasus yang kompleks dan aneh dan jarang gitu ya, yang eksklusif, kita bisa masukkan di situ, dan di tempat jurnal itu mendapat tempat juga yang di jurnal itu. Jadi sekali lagi ini sebetulnya rentang yang kita bikin untuk meneliti banyak gitu. Banyak loh, kalau hanya eksperimental sifatnya riset ya, banyak sebetulnya ya. yang memulainya memang yang susah. Ya, kadang susah dulu. kadang untuk memulai kita menganggap seringnya gini ya Dok, aduh ini kayaknya nggak bermutu deh ini Iya. penelitian. Kadang suka menganggap, aduh kayaknya ini udah banyak deh gitu kan. Kadang Iya. itu suatu anggapan yang sering muncul waktu kita mau meneliti itu biasanya. Padahal sebenarnya bisa, kayak yang tadi yang saya bilang bahwa anemi umpamanya di sana aneminya ternyata dia di bawah 8, bisa aja berbeda dengan kita di bawah 7. Tidak masalah kan sebenarnya. Itu kan temuan yang kita temukan sebenarnya penelitian itu. Ya, kalau kita lihat penutur dari apa, misalnya suatu proposal gitu ya, proposal atau protokol yang akan kita buat dalam merancang suatu penelitian, kalau kita lihat poin per poinnya udah berubah duluan. Iya. Jadi sebetulnya inti cara berpikir kita itu ada di pendahuluan, kemudian teori atau konsepnya ada di tinjauan pustaka. Kemudian bagaimana kita mendesainnya baru ada di metodologi sampai TPPN sampai proses penelitian baru di metodologi, dan nanti hasil dari kita dari hasil kan gitu. Iya. Ya. Nah inilah yang dalam suatu proposal penelitian kadang-kadang nanti kalau ke depan mungkin kita juga ada pelatihan. Sebetulnya di Indonesia itu kemarin waktu kita etik penelitian, kalau nggak salah khusus sama dokter. Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan ya? Ya, kita utamakan yang pertanyaan dulu, boleh? Nih dari Dokter Iti nih, Dokter Samsu, mungkin tambahan penelitian, systematic review dan meta analisis ya, mungkin buat ke depan. Terus apa tips untuk para klinisi agar sukses melakukan penelitian? Ya, jadi kalau karena kan kalau kita lihat, ya terima kasih Dok. Kalau kita lihat hierarki penelitian itu memang yang paling tinggi itu kan meta analisis dengan systematic review ya. Dan memang itu penelitiannya agak berat. Jadi mungkin untuk kita yang untuk memulai ya saya kira ya tadi mungkin laporan kasus biasa atau case seri atau penelitian sederhana aja yang mungkin kita biasa mulai dulu, karena kan kita mungkin ya bisa kita publikasikan di majalah-majalah nasional lah atau majalah-majalah yang sebagai kewajiban kita di UNTAR. Tips kita bahwa untuk memulai ya itu tadi kita harus melatih sebenarnya kan, harus mulai yang sederhana aja. Kalau saya yang
Kalau saya sih ingin men-triggernya kita mencari literatur review atau mencari jurnal, kita cari aja penelitian-penelitian yang ringan, sederhana dari luar, kita bisa itu tadi dok, adopsi. Bukan berarti kita plagiat, tapi dengan populasi dan sampel yang berbeda. Langkah yang sudah kita lakukan ini Sederhana sekali sebenarnya kan. Iya, langkah yang sudah kita lakukan ini melatih atau memperkenalkan kita dengan Pico, memperkenalkan bagaimana kita menelusuri bukti. Ntar minggu depan juga bagaimana kita mengappraisal suatu penelitian. Itu langkah-langkah seperti ini, seperti yang Dr. Samsul bilang tadi, ini sebetulnya tips itu seperti itu, kita harus terpapar seperti ini. Jadi nanti akan terbuka. Kalau kita sering melakukan appraisal, ya saya nggak sering jelas gitu. Itu barangkali sering yang nanti sebetulnya dengan momen seperti ini kita mau mengajak kita sendiri, rekan-rekan semua yang kita dosen harus meneliti, intinya dosen itu, terbuka. Dengan sistem seperti ini, acara seperti ini, kita mengajak diri sendiri dan rekan semuanya bagaimana kita membuka pikiran dengan melakukan appraisal nanti keterampilannya akan muncullah ide-ide penelitian. Sepertinya nggak sabar ya bagaimana dokter ini melakukan appraisal. Semuanya kita punya poli. Pasti kan di situ ada intervensi umpamanya. Kita kan bisa lihat umpamanya fast score-nya umpamanya kan sebelum ini, setelah ini kita uji di situ, pengambilan data di situ tuh bisa jadi penelitian besar itu sebenarnya kan. Ternyata setelah inversi ini kita melakukan ini hasilnya segini loh, fast-nya signifikan banget loh. Jadi itu kan bisa data sebenarnya, tinggal cuma harus dibuktikan dengan uji statistik. Iya. Seperti itu. Kadang yang beratnya situ memulai, kadang masalah ada banyak pastinya masalah ya. Setiap ketemu pasien pasti ada entah prognosis, entah diagnostik. Mau mulai langkah awal, saya sih ingat yang minggu kemarin ya. Mulai bikin dulu ini pendahuluannya aja dulu. Pendahuluan dulu. Paling cuma 2 lembar, 3 lembar ya Dr. Samsul ya. Baru mungkin kita lanjutkan dengan Tapi kalau kita mau mulai dalam suatu systematic review atau analisis itu kelas berat. Dr. Silviana aja kemarin. Iya, berat loh. Paling tinggi memang. Betul ya. Kalau namanya systematic review atau meta analisis itu adalah guideline yang kita hasilkan, kita pakai berdasarkan itu. Dan itu dibentuk oleh panel beberapa peneliti, mengumpulkan penelitian, terutama yang RCT itu sifatnya ya. Nah, mereka kumpul itu yang harus di RCT itu, mereka tentukan nanti metodologinya sendiri. Jadi intinya meta analisis itu adalah menggabung jurnal RCT terbaik tingkat tinggi, kemudian bikin dalam satu penelitian lagi. Jadi data orang itu diambil, kemudian metodenya diambil yang sama, nanti mana yang dieksklusi, mana yang diinklusi. Nah, mereka bentuk suatu penelitian. Ini benar-benar suatu tingkat yang paling tinggi memang. Dan kita juga gampang kerja itu begini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya dari Dr. Rusli ya. Apakah pasien yang menjadi objek penelitian harus yang kita rawat atau boleh dirawat dengan dokter lain? Ya saya kira kan yang penting kan tidak masalah. Nanti kan di usulan penelitian itu kita jelaskan bagaimana. Jadi tidak mesti dirawat oleh kita. Penelitian itu tergantung yang tadi dari populasi, sampel mana yang kita ingin lakukan. Jadi tidak menggarisbawahi bahwa itu harus pasien pribadi kita, tidak masalah sebenarnya. Yang penting memenuhi kriteria inklusi, kriteria eksklusi, apa yang ingin kita cari umpamanya dari sampel penelitian itu, apa yang ingin kita teliti, tidak masalah sebenarnya. Boleh aja ya nanti di etiknya juga jelasin. Iya, di etiknya dijelasin. Jadi kalau saya sih sebenarnya itu kan kalau menurut hierarki penelitian kan memang yang paling tinggi tadi meta analisis, RCT kan, kemudian cohort atau kemudian case control atau kemudian studi kasus. Ya kita kalau ingin memulai ya mulai dari yang biasa aja dulu, case control kah, anggaplah umpamanya antara yang anemi dengan tidak anemi, ya deskriptif juga bisa. Ya, karena kalau penelitian sederhana itu sebenarnya dok nggak seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa harus ada pendahuluan, tinjauan pustaka, cukup pendahuluan. Di pendahuluan itu apa latar belakang kita melakukan penelitian, kemudian kita gabungkan dengan pustaka langsung di situ. Sebenarnya teori antara yang kita masalah kita dengan teori kita masalah cukup 2 lembar. Habis itu metode penelitian cukup 1 3 atau anggaplah metode penelitian apa, kemudian hasil itu aja, kemudian dibawa kesimpulan diskusi. Cuma itu cukup itu sebenarnya dok kan. 4 bagian aja, itu pun cukup 10-12 lembar itu cukup sebenarnya. Jadi yang penting pertama kita berniat memulai dulu. Dan yang kedua kalau saya ingin kalau untuk memulainya kan
Yang paling berat itu statistik sebenarnya. Ya, benar. Saya juga minta Ya, bahwa kalau kita bicara statistik berarti kan level penelitiannya level yang Iya. kita mau. Ya, jadi kalau kita sebagai yang anggaplah kita ingin memulai ini, kita hanya menulis pendahuluan aja dulu, kemudian ya pendahuluan lah 2 atau 3 lembar. Di situ kan latar belakang masalah kita sama teori yang ada atau sebelumnya. Kemudian kita udah ada data, mungkin bisa untuk sementara kita diskusikan dulu dengan ahli statistik bagaimana metodenya sama cara pengambil. Lama-lama dari situ kita akan belajar dengan sendirinya. Karena memang kalau untuk belajar statistik secara langsung berat dok. Saya juga mengakuinya berat. Kita kan di rumah sakit, ya, bukan di instansi suatu pendidikan yang besar gitu ya. Karena kita disibukkan dengan pelayanan semua. Nah, mungkin untuk memulai berat, oke lah. Kadang-kadang kita berlatih dari level yang paling rendah sekalipun. Contoh laporan kasus. Pertanyaan kita nih, di rumah sakit ini siapa yang sudah membuat laporan kasus yang ada ada tempat bernaungnya di rumah sakit. Nah, sebetulnya kita rumah sakit pendidikan dalam hal ini Kompodik, kita akan coba ya menaungi itu semua. Bagaimana bisa jadi kita menerbitkan laporan kasus tiap bulan, kan keren kan gitu ya, sejauh semua. Ya. Mungkin bisa sebenarnya bisa dari peserta didik kita sendiri sih sebenarnya. Case yang dia majuin itu. Tampungan di rumah sakit apa ya. Jadi mungkin bisa saja kita beride, kita bikin jurnal, apakah nanti muncul dari sejauh semua laporan jurnal apa kayak bulletin lah gitu ya, yang sifatnya mungkin triwulan, kita menampung laporan kasus dari teman-teman semua. Nah, kadang-kadang dari laporan saya balik lagi cerita saya yang tadi. Laporan kasus itu di internasional ada jurnal khusus yang menampung laporan kasus gitu. Jadi kita tidak menyepelekan laporan kasus juga. Kalau seandainya kita memulai dari mana? Jadi laporan kasus bisa kita mulai. Kemudian kalau dapat data sedikit, contoh dalam COVID ini, data-data COVID, kita bisa melakukan penelitian deskriptif aja dulu nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, mana deskriptif yang kita hasilkan di rumah sakit yang begitu banyak data? Kan nggak ada. Kita berharap dari tim medical record juga, mereka kan tidak ada, mungkin penggunaannya buat mereka sebagai apa ya, untuk membuat keputusan atau laporan gitu format resminya. Tapi mereka tidak akan pergunakan hasil itu untuk analitik yang lebih jauh. Itu bisa. Mulai dari situ kita kan sama. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi. Kemarin kan ada jurnal mengatakan dok bahwa ada jurnal yang di Kanada di mana bahwa golongan darah O itu sangat tidak rentan untuk terkena COVID, dan kalaupun kena COVID itu gejalanya ringan dibandingkan golongan darah A dan B. Itu kan kita punya data seperti itu di sini. Kita uji benar nggak ternyata itu terbukti di sini. Itu bisa kita lakukan juga sebenarnya dok. Jadi kita bisa contoh. Jadi kita balik ke data. Iya, kita juga di rumah sakit nih harus kita buktikan benar kan juga golongan darah O itu. Apakah setiap pasien COVID ada pemeriksaan? Makanya kita lihat dulu kalau ada pemeriksaan darah kita bisa uji juga di sini dok. Feedback pembicaraan seperti ini Kita bisa uji sebenarnya itu. Banyak data. Ada pertanyaan lagi nih? Mbak Heni sih siap jadi pembimbing aku ya. Aku bikin. Mbak Heni. Dokter Heni. Enggak, kalau saya sih maksudnya begini dok. Kalau saya sih maunya kita itu bikin forum apa ya. Jadi maksudnya kalau ada yang mengusulkan penelitian, kita kumpulnya di Kompordi, kita bahas sama-sama sebenarnya. Bagusnya begitu. Jadi sama-sama banyak ide, banyak apa, masing-masing ada masukan-masukan. Jadi kita rembuk sama-sama dulu untuk awal-awalnya. Jadi bukan jalan terpisah-pisah dulu karena kita baru ingin mulai nih. Jadi kita harus selalu mungkin ada yang punya kenalan statistik di sini, mungkin ada punya kenalan di sini. Jadi bisa saling sharing ya. Nah, Dokter Iti nanya nih, untuk statistik ada layanan jasa olah data statistik? Ada dong, ada nanti. Dan makanya saya bilang kalau kita ingin memulai, kita bikin forum aja. Kapan tiap minggu ketemunya hari apa, diskusi. Saya punya data nih. Jadi mungkin kita bisa kan ada usulan, oh dok mungkin perlu tambah data ini nih atau tambah ini. Maksudnya kita saling mengisi kan. Jadi bukan jalan masing-masing dulu dok. Ya ada wadah, kita bikin wadah aja. Di Kompordik aja dok. Akan menampung wadah-wadah itu. Jadi sebetulnya kalau kita lain mencari teknologi sebetulnya harus mendukung ini. Kalau statistik ya dok, yang penting ada data, kita tinggal diskusi enak, nanti kita bisa dibantu sebenarnya. Awal-awal
Iya, punya data, punya konsep, ya punya. Kita pengen seperti apa? Kadang kan orang ngolah data di ininya yang apa namanya itu SPSS Iya, ya. SPSS. Nah, yang kayak gitu tuh kadang Paham. harus masukin input variabelnya semua Iya. yang Artinya apa ya? Kalau saya penelitian seperti apa ya? Contohnya bagaimana menghubungkan satu data itu, apakah uji apa yang cocok Nah, secara itu. statistik kan ternyata Iya. pertanyaannya begitu. Wah, ini susah nih uji. Buat gitu ya. Kadang-kadang apakah sifatnya kuantitatif, bentuk datanya Iya. tidak kurva normal, ya, Kan kita nggak tahu. apakah dia terdistribusi normal, Iya. terdistribusi normal, Beda-beda rumus ya, ya. apakah dia normal atau eksperimen itu kan bingung lagi sebenarnya. Ya, maksudnya kalau saya tuh nggak usah berpikir sampai ke sana. Untuk sementara kita hanya meneliti tentang latar belakang masalah kita apa. Kita udah punya hipotesis. oh kita kayak gitu udah Tinjau jadi. pustaka. Ya kan kita, kemudian nanti kalau udah data kita kumpulkan data mentah. Anggaplah umpamanya kita ingin menghubungkan yang tadi golongan darah pasien dengan gejala COVID, kita udah punya gejala-gejalanya, kita punya golongan darah pasien itu, umurnya, kan itu nanti kita uji secara statistik. Itu bukan urusan kita untuk awal-awal ini kan maksudnya. Yang penting udah ada data, tinggal kita publikasi ya udah sebagai saya kira pikirannya begitu sejauh semua. Kalau saya ini kita sama aja, nggak ada kurang, sekali lagi nggak ada lebih, karena kita adalah kumpulan dosen-dosen yang belum meneliti. kita bukan dosen pendidik Ya, dan kita bukan dosen yang ada di preklinik yang mungkin lebih banyak waktu mereka yang dalam menganalisa suatu metodologi. Kita disibukkan dengan pelayanan. Tapi titik terangnya kita sudah memulai suatu titik terang, intinya begitu. Bagaimana kita melatih rasa kita untuk suatu problem di klinis itu kita anggap problem yang mau kita angkat gitu. Kadang-kadang kita dalam keseharian ya problem aja. Ini tidak menjadi kita angkat gitu. Tidak menjadi suatu question mark, tanda tanya. Wah, ini kenapa ya? Sebatas di situ. Sebetulnya itulah yang awal-awal kita ya, problem itu kita angkat. Ini dokter aja. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Enggak nih, cuma Dokter Rusli nanya ada recordnya nggak? Mau didengerin lagi nanti? Oh Ada. ya, beres Dokter Rusli. Setiap pertemuan juga ada recordnya yang kemarin, Ya. cuman yang Piko Kita ya di pertama. YouTube akan coba mengedit ya, bagaimana kita report kita yang sudah ada ini supaya sejauh semua bisa mengulang dengan pelan-pelan. Ya artinya bahan-bahan diskusi ini supaya secara teori ada sebagian dengan PowerPoint mungkin bisa lebih bisa dipahami ya kalau kita mendengar. Kita akan bikin ya satu dulu ya yang sudah dibikin. Iya, di share kemarin baru satu. Mungkin bisa lewat ini memberikan landing tag di sini pakai OBS-nya. Nggak bisa belajar nih. Jadi bisa dibikin landing tag di sini. Ya sebetulnya pakai Atem ini itu bisa semua gitu. Jadi misalnya kita mau memberikan informasi ada running tag ya, running tag-nya ada. Baik. Ini mungkin kita juga di Kompodik ini kita menyediakan wahana seperti ini biar kita semua bisa bertukar pikiran di sini, dan kita juga akan memperbaiki seandainya ada kurang sana sini situnya, kita akan coba memperbaikinya. Secara kita berharap mulai dari audiovisual dapat mungkin sejawat bisa menerima audiovisual ini dengan baik. Kita juga berusaha untuk memperbaikinya. Ada lagi informasi, ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Pokoknya ini bisa langsung ya bicara sih, biar ramai kelihatannya. Yang online siapa sih? Ada ya? Ada, cuman ditutup Nggak ada yang bisa ngobrol ya? di chat. Kalau di YouTube chat sama Enggak, mungkin nanti bisa sesi selanjutnya juga yang citasi itu loh Dokter Samsul ya. Iya. Nah itu buat Mendeley sama apa tadi ya? Itu Enot ya. Jadi perlu kita itu sesi khusus bahwa dengan sering kita membuka jurnal itu bisa kita rangkum di aplikasi kita namanya Mendeley. Jadi kita punya masing-masing aplikasi. Dokter Samsul udah punya ya? Nah, Ada Mendeley Desktop. Kita harus punya account. Mendeley, dan itu akunnya gratis sebenarnya. Gratis di Ya. Mendeley. Saya sudah kebetulan juga. Ya. Jadi apa yang direkod sih sebetulnya di account itu? Jadi maksudnya itu selama ini kan kalau kita baca jurnal, buka jurnal itu kan tersimpan di dokumen kah? Ya. Dikonekin nggak? Ya, jadi
Mendeley-mendeley inilah yang maksudnya itu kayak kita mencari literatur, terserah kita mau cari apa umpamanya anemi, dia akan terbuka dengan sendiri. Sama dengan PubMed lah, dia akan belum masuk. Bukan. Ini. Oh, nggak bisa kayaknya. Jadi sama dengan PubMed apa segala macam. Cuma kalau apa yang kalau di PubMed kan itu kan di Google Search sebenarnya dia. Ya, Mendeley. Jadi kita buka. Ya, jadi sama dengan EndNote sebenarnya. Cuma EndNote kan berbayar, Mendeley gratis. Jadi saya bisa nggak asal? Saya. Bisa disambungin nggak sih? Oh, close PowerPoint. Oh benar, belum cancel. Jadi ini adalah Mendeley. Jadi Mendeley itu sama dengan PubMed, cuma dia dalam bentuk desktop. Jadi apa jurnal-jurnal yang pernah kita baca, umpamanya kita tadi buka tentang anemia, dia akan mencari referensi tentang anemi umpamanya. Kemudian kita tinggal buka, dia akan memberikan kita ini bisa jadikan jadi umpamanya saya punya apa yang sering kita baca nanti itu ada di recently read umpamanya semua dokumen-dokumen kita. Jadi anggaplah ini nanti kita anggaplah kita punya daftar kita ingin menjadikan ini daftar pustaka. Jadi kita nanti tinggal buka di Word, kemudian nanti kita lihat di insertnya itu ada seperti ini kan udah ada aplikasi EndNote, tapi memang kalau mau pakai EndNote atau Mendeley terserah. Cuma kalau Mendeley itu ada. Cuma dia di mana? Ya EndNote. Jadi kalau EndNote itu kan umpamanya kita jadi sebenarnya begini. Kalau umpamanya kita anggaplah mengambil umpamanya ambil jurnal lah apa ya? Ya anggaplah anemia ya. Nah, sebenarnya kalau umpamanya kita ingin mencari setelah mendapat umpamanya judul jurnalnya, yang paling bagus itu kita mengambilnya di Google Scholar sebenarnya. Nah, di Google Scholar ini kita mengambil umpamanya di Google Scholar, anggaplah kita ambil tentang anemia in pregnancy umpamanya. Nah, di Google Scholar ini anggaplah anemia in pregnancy, dia itu udah langsung ada ininya, Dok. Cheatnya. Jadi kita ingin download yang mana? Anggaplah kita punya aplikasi EndNote. Jadi kita tinggal pilih EndNote. Anggaplah Sifakis tadi ini. Nah, dia nanti kita tinggal buka di download ini. Nah, dia otomatis masuk di aplikasi EndNote, Dok. Nah, jadi aplikasi EndNote. Nah, setelah itu kita akan buka Microsoft yang Word tadi. Jadi kita tinggal umpamanya anggaplah kita mengutip suatu macam tulisan. Kita mengutip suatu tulisan kan, anemia in pregnancy. Ini kan perlu kita citasi kan, maksudnya daftar pustakanya apa. Nah, jadi kita tinggal buka di EndNote, go to EndNote. Nah, jadi kita tandain ini centreng. Nah, ya centreng ini, kemudian kita kembali ke Word. Nah, kemudian kita ini insert citation. Oh, aku jadi expire. Jadi citation dia expire dia. Karena ini, jadi kalau pakai yang itu dia langsung akan ada tulisan daftar pustaka di bawahnya. Jadi citasinya ini tinggal nama nanti. Jadi harus berlangganan. Jadi enaknya pakai gitu. Jadi kita kan rata-rata bingung, Dok. Nah, kemudian kita kan bikin. Kalau saya kan pakai style. Jadi kita mau pilih style apa? Apakah ada Vancouver kan?
Jadi kan karena kadang-kadang kita umpamanya secara manual tuh, umpamanya tulis kalau bikin citasi tulisnya seperti ini nih. Anggaplah daftar pustakanya 1. Kemudian baru ditulis lagi di bawah ini kan. Ditulis lagi kan seperti ini daftar pustaka. Daftar. Iya, jadi bingung kan kalau itu dia langsung dong tinggal kasih masuk ke EndNote, kita klik insert citation, nanti diajarilah satu sesi khusus. Jadi kita nggak usah pusing lagi mengatur daftar pustaka itu. Ya. Jadi nanti kalau umpamanya bikin kayak pendahuluan latar belakang masalah, kita itu yang tulisan kita menemukan, kemudian kita bagikan dengan citasinya, daftar pustakanya, jadi otomatis daftar pustakanya tersusun. Iya. Baik. Ada yang pertanyaan yang lain nggak? Pertanyaan yang lain. Di Mendeley juga seperti itu nanti cara menulis. Jadi sebenarnya sama ya? Ya jadi kalau kita ingin menulis jadi lebih enak kan nggak usah pusing lagi dengan daftar pustaka itu, tinggal insert aja. Ya otomatis jawab semua mungkin di search engine masing-masing apa nanti pakai Google, pakai Microsoft atau pakai Safari, simpanlah dalam bentuk apa ya? Jurnal-jurnal search engine seperti Google Scholar, Cochrane, disimpan di yang apa namanya di favoritnya, ya biar gampang nanti mencari. Apalagi ada yang bisa dibicarakan lagi? Habis. Nah, jadi kayak ini Mendeley. Ini kan kayak Mendeley nih. Balik ke ini saya. Balik. Nah, ini kan kayak Mendeley nih. Dia tinggal kalau kita mau insert citation-nya dia ini gratis dong. Jadi enak banget dia. Open Mendeley. Nah, jadi kita ingin dia citation-nya dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa apa? Cover gitu Ya. Jadi kita tinggal open Mendeley. Jadi kita tinggal tandain di sini. Jadi kita tinggal tandain dia, kita mau jadi ini referensi umpamanya, jadi tinggal itu. Jadi kita tinggal insert dia dong. Ini intinya bagaimana kita memudahkan referensi. Ya, memudahkan. Ya, referensi kita bagaimana nanti di jawab pustakanya gitu. Ya. Jadi nanti di Mendeley itu yang apa? Jurnal-jurnal yang pernah kita baca dia akan tersimpan di dokumen kita, jadi nggak hilang. Kadang-kadang kan kita sudah buka, Di mana ya? Nah, di mana? Ini kan dia langsung, jadi kita tinggal buka. Nah, nanti dia ada ininya, ada kita tinggal buka dia akan masuk. Ada yang lain? Pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi sih, habis. Baik. Hari udah menunjukkan udah berapa lama tuh bawa ada 2 jam? 1,5 jam. 1,5 jam ya, baik. Sejawat semua 1,5 jam kita sudah berdiskusi. Ini pertemuan yang keempat dari kita sendiri. Ini dari kita untuk kita. Sebetulnya kita pribadi di sini semua ya, bukan sejawat semua di Kompodik maupun sejawat dosen yang lain. Semua yang kita lakukan ini bagaimana penelitian kita mulai kita aktifkan. Kita sebagai rumah sakit pendidikan pastilah memimpikan bagaimana dari rumah sakit kita ini muncul penelitian yang bermanifest bisa ada manfaatnya dalam pelayanan. Dan sebetulnya dalam center-center pendidikan yang dilihat orang memang adalah riset bagaimana. Dan kita sebetulnya punya data, punya pasien, punya data. Tapi kita tidak melakukan apa-apa dari data dan pasien kita. Di luar sana, data-data seperti ini sangat mahal. Satu kali saya pernah bercerita begini. Ada teman saya dari Kalimantan. Dia punya kasus silikonoma. Dia dalam 1 bulan itu bisa mengerjakan silikonoma itu bisa sampai 20-30 kasus. Bayangkan silikonoma. Saya sendiri ini silikonoma itu baru mengerjakan seumur urolog udah hampir 16 tahun. Itu baru 2-3 kasus. Dia mengerjakan dalam sebulan 20 kasus. Satu kali mereka waktu itu tampil di Athens di Yunani. Mereka ini ya menampilkan 300 kasus. 300 kasus silikonoma. Amazing gitu ya. Seluruh expert rekonstruksi urologi yang hadir pada itu langsung mencari dia. Dan sampai-sampai expert itu semua minta data, minta kriteria macam-macam untuk dia. Mereka minta itu data,
sebuah hal yang berharga gitu dan tidak ada di mereka. Itulah artinya ingin kita sampaikan bahwa data itu berharga dan orang tidak punya data, mereka kemampuan tinggi ada tapi data nggak ada. Kita data Kita data tapi tinggi nggak tahu. Ya, jadi begitu ya. Oke, cukup ya. Baik pemirsa, kita sejauh setelah kita tutup sesi yang keempat ini. Besok Kamis depan